Salam, sahabat motivasi iman yang dikasihi Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kejadian pasal yang ke-30 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-24. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu, lalu berkata kepada Yakub, "Berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati." Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel dan ia berkata, "Akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung?" Lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya, serta membuka kandungannya. Maka mengandunglah Rahel, dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, "Allah telah menghapuskan aibku." Maka ia menamai anak itu Yusuf, sambil berkata, "Mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki lagi bagiku." Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Kejadian pasal yang ke-30 ayat yang ke-22. Lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya. Judul renungan kali ini, Diingat dalam Doa, ditulis oleh Patricia Rayburn. Sahabat ODB, dalam sebuah gereja besar di Afrika, seorang pendeta berlutut dan berseru kepada Allah, "Ingatlah kami." Ketika pendeta itu memohon, jemaatnya membalas dengan berseru, "Ingatlah kami ya Tuhan." Ketika menyaksikannya di YouTube, tanpa terasa air mata saya menitik. Seruan doa ini direkam beberapa bulan sebelumnya. Namun video tersebut membawa saya kembali kepada kenangan masa kecil ketika pendeta keluarga kami menyuruhkan doa yang sama. "Ingatlah kami ya Tuhan." Ketika mendengar doa tersebut semasa kecil, saya mengira ada kalanya Allah melupakan kita. Padahal Allah mengetahui segala sesuatu. Mazmur pasal yang ke-147 ayat yang kelima, 1 Yohanes pasal 3 ayat 20. Dia selalu memperhatikan kita. Mazmur pasal yang ke-33 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Dan mengasihi kita melampaui segala sesuatu. Efesus pasal yang ke-3 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19. Lebih dari itu, seperti yang kita pahami dari kata zakar dalam bahasa Ibrani yang artinya ingat, saat Allah mengingat kita, Dia bertindak bagi kita. Zakar juga berarti bertindak mewakili seseorang. Karenanya ketika Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu, Dia kemudian membuat angin menghembus melalui bumi, sehingga air itu turun. Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang pertama. Saat Allah mengingat Rahel yang mandul, Dia mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Pasal 30 ayat 22 sampai 23. Sungguh iman yang luar biasa untuk memohon agar Allah mengingat kita. Dialah yang akan menentukan bagaimana Dia akan menjawab. Namun kita dapat berdoa dengan mengetahui bahwa kita boleh meminta Allah untuk bertindak lewat permohonan kita yang sederhana. Sahabat ODB, dalam area hidup mana saja Anda membutuhkan Allah untuk mengingat Anda? Seberapa besar tekad Anda untuk berdoa dengan sungguh-sungguh? Bapa Surgawi, tumbuhkan pemahamanku tentang bagaimana Engkau mengingat aku. Ketika aku butuh Engkau bertindak, ingatlah diriku.